Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Neni Puspitasari. Kali ini pada mata pelajaran Dasar-Dasar Pemasaran, materi Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja atau K3. Konsep K3. Apa itu kesehatan, keselamatan, dan keamanan? Kesehatan, keselamatan, dan keamanan adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Perbedaan antara keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Keselamatan atau safety kerja itu diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan melancarkan proses produksi. Kesehatan adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Keamanan adalah keadaan yang melindungi fasilitas perusahaan dan peralatan yang ada dari akses-akses yang tidak sah serta untuk melindungi para karyawan ketika sedang bekerja atau melaksanakan penugasan pekerjaan. Sumber-sumber bahaya di tempat kerja. Yang pertama, tempat kerja baik di darat, di permukaan air, di dalam tanah, di dalam air maupun di udara. Kedua, tempat kerja yang menggunakan mesin, pesawat, alat perkakas. 3. Bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, beracun, menimbulkan infeksi, ataupun bersuhu tinggi. 4. Bangunan yang sedang dalam tahap dikerjakan. 5. Bangunan dalam perbaikan, bangunan sedang dalam perawatan, bangunan yang sedang dibersihkan atau dibongkar. 6. Penyelaman, pengambilan benda ataupun pekerjaan lain di dalam air. 7. Pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah ataupun perairan. Yang ke-8, ruangan tempat kerja ialah semua ruangan lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian dengan tempat kerja tersebut. Penerapan K3 di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 12, terdapat 5 kewajiban utama tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja. Yang pertama, memberi keterangan yang benar. Yang kedua, menggunakan APD yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3. Yang kelima, menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan dilakukan. Menangani keadaan darurat dan mengantisipasi. Mekanisme dalam menangani terjadinya bencana. Coba diperhatikan, dampak bencana itu harus ada respon, kemudian rehabilitasi, lanjut ke rekonstruksi, kemudian ke mitigasi, lanjut ke kesiapsiagaan. Sikap dan tindakan dalam keadaan darurat. Yang pertama, sikap dalam menghadapi situasi darurat. Yang pertama, cepat dan tanggap menghadapi situasi darurat. Yang kedua, tidak panik. Yang ketiga, tidak berteriak. Yang keempat, adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, tenang dalam menghadapi situasi darurat. Tindakan dalam menghadapi situasi darurat. Tangani situasi darurat sesuai prosedur. Yang kedua, ikuti pesan tanda bahaya di tempat kerja. Yang ketiga, jangan abaikan alarm. Yang keempat, tentukan langkah-langkah dalam situasi darurat. Yang kelima, operasikan perlengkapan situasi darurat. Yang keenam, segera meneliti keadaan darurat dan potensi keadaan darurat. Yang ketujuh, segera tentukan tindakan yang dibutuhkan dalam lingkup tanggung jawabnya. Yang kedelapan, segera mencari bantuan. Yang kesembilan, melaporkan kejadian baik lisan maupun tulisan. Demikian kali ini pemaparan tentang mata pelajaran dasar-dasar pemasaran
keselamatan, kesehatan, atau ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.